Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء الدين النقشبندي والشيخ عبد الله الهرري، وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat kesehatan, nikmat iman, Islam, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam melanjutkan pengajian kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah Abu Abdullah Al-Bukhari, haddatsana Abdullah bin Muhammadin qala haddatsana Abu Amir Al-Aqadi qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi, saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala wasdawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu utawi iman iku bid'un wasittun, iku bid'un sekian. Bid'un itu antara bilangan antara 3 sampai 9. Bilangan antara 3 sampai 9.
wasituna lan suwita apane syu'batan sifate wal hayatu lan wal haya'u lan utawi isin iku syu'batun sifat suwiji minal imani sangking iman. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu memiliki 60 sekian sifat, atau biasa juga diterjemahkan dengan cabang. Artinya sifat keimanan yang menjadikan iman itu sempurna. Itu ada 60 sekian. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Jadi bid'un itu di situ mubham, ya, bilangan yang mubham di antara 3 sampai 9. Tetapi dalam riwayat yang lain itu ada yang menyebutkan di situ bid'un wasab'un. Jadi bukan wasittun. Kalau sittun berarti 60, 67 misalnya, 66, 65. Dalam riwayat yang lain itu bid'un wasab'un, 70. Nah, 70 sekian. 70 sekian yang merupakan bagian dari keimanan, sifat dari keimanan atau perbuatan yang bisa mempertebal atau menambah keimanan seseorang. Wal haya'u, dan malu itu adalah syu'batun minal iman. Salah satu bentuk keimanan, salah satu bentuk sifat keimanan adalah malu. Malu yang dimaksud di sini tentu saja adalah al-haya al-mamduh, yaitu malu yang terpuji. Karena al-haya nau'an, karena malu itu ada 2 macam. Ada al-haya'u al-mamduh, ada al-haya'u al-mazmum. Al-haya'u al-mamduh, malu yang terpuji. Malu yang terpuji. Al-haya'u al-mazmum artinya malu yang tercela. Malu yang terpuji atau al-haya'u al-mamduh itu adalah akhlak yang mendorong seseorang untuk menjauhi perkara-perkara yang buruk. Itu namanya al-haya'u al-mamduh, yaitu sebuah sifat akhlak yang ada pada diri seseorang yang mendorong dia untuk menjauhi sesuatu hal yang buruk. Jadi ketika melakukan hal-hal yang buruk yang melanggar ketentuan syara, maka dia malu. Dia terdorong untuk menjauhinya, nggak mau melakukannya karena ada rasa malu pada dirinya. Ini yang disebut dengan al-haya'u al-mamduh. Sedangkan al-haya'ul mazmum itu yang sebaliknya, yaitu ketika seseorang itu terdorong untuk menjauhi sesuatu yang baik, untuk meninggalkan sesuatu yang baik. Itu namanya malu yang mazmum, yang tercela. Misalnya seseorang nggak jadi, dia pingin sebenarnya untuk hadir dalam majelis ilmu, tetapi malu dia, sehingga rasa malunya itu mendorong dia untuk tidak melakukan sesuatu yang baik atau meninggalkan sesuatu yang baik. Misalnya mau hadir ke masjid untuk sholat, malu, sehingga nggak jadi berangkat ke masjid untuk sholat jamaah. Mau misalnya belajar ilmu agama mondok, malu, maka dia nggak jadi untuk melakukan perbuatan yang baik tersebut. Dia memiliki misalnya pertanyaan seputar agama,
yang itu penting karena terjadi pada dirinya, tetapi malu, maka dia nggak jadi bertanya. Nah, jadi rasa malu itu menghentikan dia dari melakukan perbuatan yang baik. Maka ini namanya al-haya'u al-mazmum. Nah, yang merupakan bagian dari keimanan itu adalah al-haya'ul mamduh, yaitu malu yang terpuji. Yang malu itu menghentikan dia dari melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Ketika dia mau melakukan perkara yang maksiat, dia malu. Misalnya membuka auratnya, dia malu kalau dia membuka aurat, maka dia nggak jadi. Maka dia setiap keluar selalu menutup auratnya dengan baik. Karena jika terlihat sedikit saja, dia malu, sehingga dia selalu berhati-hati. Ketika dia bodoh terhadap ilmu agama, dia malu, maka dia segera untuk belajar ilmu agama, dan seterusnya. Jadi malu yang menghentikan seseorang, menjauhkan seseorang dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah al-haya yang merupakan syu'batun minal iman. Sebagian kita itu terbalik. Dia malu melakukan perbuatan yang baik, tetapi tidak malu melakukan perbuatan yang buruk. Orang yang malu untuk melakukan yang baik seperti belajar ilmu agama, maka ini adalah petaka bagi orang tersebut, karena orang tersebut tidak akan pernah melakukan hal-hal yang baik, tidak akan pernah hadir dalam majelis ilmu, dan itu artinya dia akan tetap dalam kebodohannya terhadap ilmu agama. Sehingga disebutkan ada sebagian ulama, diantaranya Imam Mujahid, itu mengatakan bahwa ithnani la yata'allamani, ada dua orang yang tidak akan bisa belajar ilmu agama. Ada dua orang yang tidak akan pernah bisa belajar ilmu agama. Ithnani la yata'allamani, ada dua orang yang tidak pernah bisa belajar ilmu agama. Kalau redaksi kalimatnya memang berbeda-beda. Ada yang la yata'allam ithnani, ada yang ithnani la yata'allamani. Siapa? Yang pertama al-mustahyi, yang kedua al-mustakbir. Yang pertama adalah orang yang malu untuk belajar. Malu untuk belajar. Orang yang malu untuk belajar berarti terhenti dari belajar ilmu agama. Dia nggak akan pernah mau belajar ilmu agama. Alasannya adalah malu. Malu untuk mondok, malu untuk datang ke majelis ilmu, dan seterusnya. Maka dia nggak akan pernah belajar. Yang kedua adalah al-mustakbir, yaitu orang yang sombong. Orang yang sombong juga nggak akan pernah bisa belajar. Kenapa? Karena dia sudah merasa berilmu. Dia merasa lebih tinggi dari yang lain. Dia menolak, karena sombong itu artinya dia menolak kebaikan dari orang lain. Maka kalau dia sudah menolak kebaikan dari orang lain yang disampaikan oleh orang lain, maka dia nggak akan pernah datang di majelis ilmu. Orang yang sombong, maka harus dihindari. Sifat malu yang mazmum itu harus dihindari. Kemudian yang kedua, sifat sombong itu juga harus dihindari. Sebaliknya, kita sebagai santri, sebagai thalabatul ilm, itu harus mengembangkan sifat tawadhu, rendah hati. Orang yang mutawadhi, orang yang rendah hati, maka dia akan mendapatkan banyak sekali ilmu, karena dia tidak segan untuk menerima ilmu dan kebaikan dari siapapun, meskipun itu lebih muda dari dia, meskipun itu orang lain itu adalah orang yang mungkin lebih rendah kedudukannya di dunia daripada dia, atau lebih
sedikit ilmunya dari dia, lebih sedikit pengalamannya dari dia, tetapi kalau dia rendah hati, maka dia bisa mendapatkan kebaikan dari orang tersebut. Apalagi dari orang yang lebih luas ilmunya, maka dia akan bisa mendapatkan banyak sekali manfaat, faidah, karena dia tidak ada rasa sombong dan tidak ada rasa malu, tetapi yang ada adalah rendah hati. Maka rendah hati ini adalah salah satu kunci kebaikan, salah satu kunci kebaikan bagi seseorang. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Babun al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Babun utawi iki iku bab al-muslimu utawi wong Islam iku man wong salima. Tegese al-muslimu wong Islam kang sampurna iku man wong salima kang slamet sapa al-muslimuna pira-pira wong Islam min lisanihi saking lisane man wa yadihi lan tangane man. Haddatsana Adam bin Abi Iyasin qala al-musannif Abu Abdullah Al-Bukhari haddatsana Adam bin Abi Iyasin qala haddatsana Syu'batu an Abdullah bin Abi Safari wa Ismail an Sya'bi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu utawi wong Islam kang sampurna iku man wong salima kang slamet sapa al-muslimuna pira-pira wong Islam min lisanihi saking lisane man wa yadihi lan tangane man wal muhajiru lan utawi wong kang hijrah iku man wong hajara kang ninggalaken sapa man ma ing perkara naha kang wis nglarang sapa Allah Gusti Allah anhu saking ma. Qala Abu Abdullah Al-Bukhari wa qala Abu Muawiyah haddatsana Dawud an Amirin qala sami'tu Abdullah ibn Amrin. Abdullah maksudnya ibn Amrin. Ani Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qala Abdul A'la an Dawud an Amirin an Abdullah an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu maksudnya al-muslimul kamil, seorang muslim yang sempurna. Nah, karena ketika seseorang itu dia meyakini dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia mengetahui maknanya dan meyakininya, maka dia adalah seorang muslim. Dia adalah seorang muslim. Jika dia sebelumnya misalnya non-muslim, maka dia membacanya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat disertai dengan pengetahuan dan keyakinan terhadap makna dua kalimat syahadat, maka seseorang dikatakan muslim. Muslim, mukmin. Dan iman seperti yang kemarin telah kita bahas itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan Islam dan iman itu sesuatu hal yang sama secara syarak. Dia dua hal yang tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga dikatakan ada seorang yang mukmin kamil, ada seorang yang muslim kamil. Al-muslimul kamil ya sama dengan al-mukminul kamil, karena mukmin itu muslim, muslim itu mukmin. Nah, seseorang yang imannya sempurna, seseorang yang Islamnya itu sempurna, itu apabila orang-orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, al-muslimun al-muslimat juga,
seseorang yang orang-orang Islam lainnya, muslimun atau muslimat, itu selamat dari lisan dia dan selamat dari tangan dia. Maka orang yang sudah seperti itu dikatakan sebagai muslim yang kamil, sebagai orang yang Islamnya itu sempurna. Jadi orang lain itu selamat dari lisannya. Orang lain nggak pernah dia caci, nggak pernah dia laknat, nggak pernah dia ghibah, nggak pernah dia apalagi maksiat lisan, tidak pernah dia melakukan namimah, tidak pernah dia berbohong kepada orang lain, dan maksiat-maksiat lisan lain. Pokoknya hati seorang muslim tidak pernah tersakiti oleh lisannya. Itu yang pertama, dikatakan orang itu telah sempurna imannya. Tetapi kalau enggak, sebaliknya, masih banyak orang Islam, bukan satu dua, itu yang tersakiti oleh lisan dia. Masih banyak, atau tidak harus banyak, satu atau dua orang Islam itu yang masih tersakiti oleh lisannya. Sering dia caci, sering dia hina, sering dia ghibah, dia gunjing, sering dia melakukan namimah terhadap seseorang, maka dia belum dikatakan sebagai al-muslimul kamil, sebagai muslim yang sempurna. Ini sebuah ukuran, parameter kesempurnaan iman seseorang. Kamu lihat, kamu pernah nggak tersakiti dengan ucapan seseorang? Atau seseorang sengaja menyakiti? Kalau tersakiti itu memang tidak selalu pihak yang kedua itu menyakiti, karena tersakiti itu terkadang sesuatu hal yang sesuatu hal yang itu perasaan seseorang. Kadang orang nggak menghina, tetapi dia terhina. Terkadang orang nggak mencaci, tetapi dia merasa dicaci. Terkadang orang tidak tidak mengatakan kata-kata yang kasar, tetapi dia merasa bahwa dia dikatai dengan ucapan yang kasar dan sebagainya. Ada terjadi seperti itu. Tetapi yang dimaksud di sini tentu bukan yang sekedar perasaan, karena ada sebagian orang itu sangat sensitif. Kita mengucapkan ucapan yang baik, tetapi dia merasa tersakiti dengan ucapan kita. Itu ada yang kayak begitu. Karena itu kita harus super hati-hati di dalam berbicara, agar lisan kita tidak menyakiti orang lain. Tetapi yang dimaksud di sini tentu yang betul-betul. Betul-betul itu adalah sabbun, syatmun, yaitu cacian. Cacian seperti mengatakan kepada seseorang hal-hal yang buruk. Biasanya menyebut orang lain sebagai binatang, biasanya. Itu kan jelas itu cacian, karena dia manusia, bukan binatang. Tetapi dia menyebutnya, kamu itu begini, kamu itu begini, dan sebagainya. Itu jelas cacian. Itu maksiat, meskipun yang dikatain itu nggak sakit hati. Meskipun yang dikatain itu dia dibilangi binatang ini, tetapi dia tidak sakit hati. Dia tetap dalam hal ini dia telah mencaci orang lain. Atau dia misalnya menghibah orang lain. Sudah pasti definisinya dia memang sudah melakukan ghibah. Dia misalnya melakukan namimah, memang secara definisi dia sudah melakukannya. Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud bahwa orang lain itu, atau dia itu selamat, atau orang lain selamat dari lisan dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang lain itu selamat dari tangan dia.
selamat dari tangan dia. Artinya tidak kena pukul dia, tidak kena apalagi maksiat-maksiat tangan yang bisa menyakiti orang lain. Nah, tidak dilukai oleh dia, tidak dicubit oleh dia yang menyakitkan dan seterusnya. Nah, jadi orang lain selamat dari lisannya, orang lain selamat dari tangannya. Artinya orang lain selamat dari perlakuan buruk orang tersebut, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Nah, kalau dikembangkan, maka orang lain itu selamat dari seluruh anggota badan dia. Karena disebutkan lisan dan tangan, yang kebanyakan menyakiti orang itu adalah tangan, lisan dan tangan. Lisan yang paling sering menyakiti hati orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah tangan. Ini yang sering berperan menyakiti hati orang lain. Karena ketika seseorang itu emosi, ketika seseorang itu marah, seringkali dia kemudian main tangan, tangannya jalan untuk bahkan membunuh, tangannya berjalan untuk memukul dan seterusnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mencaci, menghina, kemudian menyakiti orang lain dengan tangan itu sering sekali dilakukan oleh seseorang di saat seseorang itu dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi. Karena ketika seseorang itu dalam keadaan tidak emosi, maka seseorang bisa mengontrol, akal seseorang bisa mengontrol perbuatannya, bisa mengontrol lisan dan perbuatannya. Maka seseorang bisa bisa untuk menjaga anggota badannya dari menyakiti hati orang lain. Meskipun ada seseorang yang memang berkarakter seperti itu, dalam kondisi normal pun tidak dalam keadaan marah, tetapi lisannya nggak bisa dia jaga. Kalau ngomong asal nyeplos saja, sehingga langsung menyakiti orang lain. Banyak yang tersakiti hati orang lain dengan lisan dia, padahal dia dalam kondisi normal. Tetapi ada sebagian orang yang dia menjadi sering menyakiti orang lain karena dia sering terpancing oleh kemarahan, emosi yang ada pada dirinya. Karena itulah dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpesan kepada salah seorang sahabat, la taghdab, kamu jangan marah. Kamu jangan marah, karena kemarahan itu menjadi kunci keburukan. Kalau seseorang itu pemarah, maka orang itu tidak akan bisa menjadi orang yang berakhlak mulia. Orang pemarah tidak akan menjadi orang yang berakhlak mulia. Karena akhlak mulia itu sering kita sampaikan, artinya dia berbuat baik kepada siapa saja, artinya dia tidak menyakiti siapa saja. Itu makna dari berakhlak mulia, tidak menyakiti orang lain. Nah, kalau seseorang itu marah, itu hampir dipastikan dia akan menyakiti orang lain. Karena lisannya sudah nggak bisa dihentikan untuk mencaci maki orang lain, untuk menghina orang lain, dan seterusnya. Tangannya juga susah untuk dihentikan untuk tidak memukul atau semacamnya yang bisa menyakiti orang lain. Kakinya juga sulit untuk dihentikan untuk tidak menendang atau melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain. Nah, semuanya, seluruh anggota badannya sulit untuk dihentikan untuk tidak menyakiti orang lain. Itu di saat seseorang dalam keadaan marah. Untuk itulah maka penting bagi kita untuk senantiasa meredam kemarahan. Jika sedang marah, berhenti dulu sejenak, berwudu misalnya, atau dia
Kalau sedang berdiri maka dia duduk, dia berbaring. Sejenak kita melakukan menghentikan atau meredamkan emosi yang ada pada diri kita agar kita nanti tidak menyakiti orang lain. Karena fatal akibatnya, karena terkadang yang kita sakiti itu adalah orang terdekat kita, bukan orang lain, yang ujung-ujungnya adalah penyesalan di belakang hari. Ketika orang tua marah, sering yang tersakiti itu anak. Ketika seorang suami itu marah, yang tersakiti adalah istri. Ketika istri itu marah, yang tersakiti adalah suami. Sering terjadi seperti itu. Ketika seorang anak itu marah, kadang ayahnya sendiri, ibunya sendiri jadi korban. Kadang saudara kandungnya jadi korban. Orang terdekat yang dia cintai menjadi korban dari perbuatan buruk yang dia lakukan akibat dia sedang dalam kondisi marah atau emosi. Sehingga yang terjadi adalah penyesalan di belakang. Sering pada hari-hari ini terjadi kasus-kasus pembunuhan, dan rata-rata pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang terdekat. Terkadang pembunuhan terhadap perempuan dilakukan oleh suaminya sendiri, atau seorang laki-laki dibunuh oleh istrinya sendiri, atau bahkan anak dibunuh oleh orang tuanya, atau sebaliknya ada orang tua dibunuh oleh anaknya. Semuanya orang-orang sekitar, orang terdekat. Karena kadang bersaudara, bertengkar, dan saling bunuh-membunuh. Kadang pembantunya yang dibunuh, atau pembantunya yang membunuh majikannya, dan seterusnya. Itu terjadi selalu orang yang terdekat. Yang itu dalam kondisi normal, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang dicintainya. Tetapi karena emosi semuanya habis, semuanya menjadi celaka dikarenakan emosi itu. Maka kalau kalian menghadapi orang emosi, cepat pergi, cepat hindari orang emosi, karena bisa-bisa kena kita nanti. Ya, kalau sekedar dicaci maki, sekedar dihina, meskipun itu juga berat ya, dihina itu sesuatu hal yang berat. Kalau lebih dari itu kemudian dibunuh, gimana? Maka harus kita waspada terhadap orang yang sedang marah. Jangan ada orang marah malah kamu menjawab. Biasanya suaminya lagi marah, malah dijawab oleh istrinya. Wah, ini bisa memuncak amarahnya. Misalnya seorang istri sedang marah, suaminya jawab saja, udah diam saja, suaminya diam saja. Kalau ada istri yang sedang marah, bahaya nanti. Kalau orang tua marah, harus diam. Kalau guru marah, seorang murid harus diam. Kalau dia mau menjawab, maka bisa berbahaya, bisa membahayakan kedua-duanya. Karena yang kena bahaya orang lain, juga orang itu sendiri, bukan hanya orang lain yang akan terkena bahaya, tetapi orang yang marah itu juga bisa terkena bahaya. Kenapa? Karena selain bahaya penyesalan di belakang, juga bahaya seketika itu dari sisi kesehatan, dia bisa langsung jatuh, stroke, dan mati. Bisa terjadi seperti itu. Karena itu harus kita menjadi seorang yang penyabar, orang yang bisa meredam emosi kita, agar orang lain selamat dari lisan kita, orang lain selamat dari tangan kita, orang lain selamat dari kaki kita, orang lain selamat dari pandangan buruk kita, dan seterusnya. Jika orang lain sudah selamat dari lisan kita, dari tangan kita, maka kita akan bisa menjadi seorang muslim yang kamil, seorang muslim yang sempurna. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Kemudian wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Al muhajiru, orang yang hijrah. Hakikat dari hijrah. Karena
hijrah itu kan pada dasarnya intiqal min balad ila balad. Jadi perpindahan dari satu daerah ke daerah yang lain, itu hijrah. Seperti perpindahan Nabi dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, itu hijrah. Sebelumnya para sahabat itu berpindah dari Makkah ke Habasyah, itu namanya hijrah. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Misalnya seseorang bertempat tinggal di di Sumatera, di Riau misalnya. Kemudian dia berpindah domisili di Kediri. Maka ini namanya hijrah secara bahasa. Tetapi yang dikehendaki dalam hadis ini adalah hakikatul hijrah. Hakikat dari hijrah itu adalah berpindah atau meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan berbagai macam kemaksiatan yang pernah dilakukannya, atau bahkan meninggalkan kekufuran yang merupakan kemaksiatan yang paling besar. Ketika seseorang dulunya dia dalam kekufuran, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk ke dalam agama Islam, maka dia telah hijrah karena dia telah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah yang paling besar, yaitu kekufuran. Atau seseorang dulu berkelimang dalam dosa dan kemaksiatan, dia senantiasa melakukan yang haram-haram, dosa-dosa besar dikerjakannya. Dia rajin minum khamar, dia rajin berzina, dia rajin untuk berjudi, pokoknya hal-hal yang buruk, yang maksiat, dosa-dosa besar dilakukannya. Kemudian setelah itu dia tinggalkan semuanya itu, dia berganti melakukan amal-amal ketaatan. Itu namanya hijrah. Hakikatul hijrah itu seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang yang harus diwaspadai itu adalah orang-orang yang mengklaim hijrah, tetapi justru dia lepas dari mulut buaya, ya, tetapi masuk ke mulut harimau. Ada orang yang klaim hijrah seperti itu. Jadi dia lepas dari kekufuran untuk masuk ke dalam kekufuran yang lainnya. Atau dia lepas dari kemaksiatan tetapi justru masuk dalam kekufuran. Ada sebagian komunitas yang mengatasnamakan komunitas hijrah, tetapi kemudian mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu dia bergelimang dalam kemaksiatan, dosa, dan seterusnya. Pokoknya hal-hal yang buruk. Kemudian dia mengaku bertaubat. Setelah itu dia bergabung dengan komunitas Wahabi. Komunitas Wahabi yang mengatasnamakan komunitas hijrah. Masuk ke dalam sini. Yang asalnya akidahnya benar, yang rusak itu perbuatannya, penuh dengan maksiat kehidupannya, tetapi akidahnya benar. Kemudian dia bertaubat, kemudian justru masuk pada komunitas yang mengajarkan kekufuran. Kekufuran secara zahir sekarang dia memang kayak sudah islami, pakaiannya sudah islami, dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia sudah nggak bermaksiat lagi secara zahir, tetapi akidahnya sudah berubah menjadi akidah tasybih, tajsim, misalnya meyakini keyakinan yang bertentangan dengan tauhid. Maka di sini yang tadi kita katakan, dia lepas dari mulut buaya atau kebalik, masuk kebalik nggak apa-apa, sama-sama masuk ke mulut yang membahayakan, yaitu masuk ke mulut harimau, atau lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Artinya mati, celaka dia, karena perpindahan tersebut bukan perpindahan dari keburukan kepada kebaikan, tetapi berpindah dari satu keburukan ke keburukan yang lainnya, atau berpindah dari satu keburukan
kepada keburukan yang lebih besar, yaitu kekufuran. Nah, sekarang terjadi yang seperti itu. Orang mengklaim hijrah, tetapi kemudian justru dia melakukan kemungkaran yang lebih besar dari kemungkaran sebelumnya. Dulu misalnya dia yang perempuan, dia nggak buka-bukaan auratnya misalnya, sudah nggak punya malu lah untuk membuka aurat. Sekarang hijrah, langsung total, langsung pakai cadar yang nggak terlihat kecuali matanya saja. Tetapi apa yang terjadi? Dia berubah meyakini Allah itu duduk di atas langit. Dia meyakini Allah itu bersemayam di atas arsy, setiap malam turun ke langit dunia. Dia meyakini bahwa Allah itu berupa jisim yang beranggotakan badan, yang kemudian berukuran besar. Nah, kemudian berubah meyakini keyakinan seperti itu. Dulu dosanya adalah membuka aurat. Sekarang auratnya sudah tertutup, tetapi hatinya rusak karena meyakini keyakinan kufur. Nah, itu bukan hijrah. Yang kayak begitu bukan hijrah. Jadi hijrah itu adalah hakikat daripada hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesuatu yang paling dilarang oleh Allah itu adalah kekufuran. Itu yang paling dilarang. Karena dia dosa terbesar yang apabila seseorang mati dalam keadaan itu, Allah tidak akan pernah mengampuninya. Allah tidak akan pernah mengampuninya jika seseorang mati dalam keadaan kufur. Baik kufur syirik atau kufur ghairu syirik, Allah nggak akan pernah mengampuninya. Dosa terbesar. Nah, kalau dia dosa membuka aurat, jika Allah berkehendak mungkin saja Allah mengampuninya. Apalagi dia sudah bertaubat, Allah mengampuninya. Tetapi kalau dosanya itu adalah dosa kufur, mati dalam keadaan seperti itu, maka Allah tidak akan pernah mengampuninya selamanya. Nah, itu bukan hijrah namanya. Karena itu harus diwaspadai. Harus diwaspadai hal-hal yang sepertinya terlihat islami, tetapi sebenarnya itu penuh dengan kerusakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terpenting dalam kehidupan kita ini adalah keimanan. Akidah yang sahihah, akidah yang benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang harus dipegangi oleh setiap kita. Ketika akidah kita itu benar, kemudian kita melakukan amal-amal soleh dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah jalan keselamatan bagi seseorang nanti di akhirat. Jadi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Babun ayul islami afdal. Ini kita baca karena hadisnya sama dengan hadis sebelumnya. Haddatsana qala al-Bukhari haddatsana Sa'id bin Yahya ibni Sa'id al-Qurashi qala haddatsana Abi qala haddatsana Abu Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu anhu. Abi Musa artinya Abi Musa al-Ash'ari. An Abi Musa ay al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah, qalu pada mengucap sapa para sahabat, ya Rasulullah ayyul islami afdal, ayyul islami afdal, maksudnya di sini ayyul islam afdal artinya ayyu ashabil islami afdal atau ayyul muslimina afdal. Endi-endi wong Islam iku afdalu kang luweh utama. Bukan Islam, ada Islam yang lebih baik, yang tidak lebih baik, bukan. Islamnya Islam itu ya Islam. Islam itu nama sebuah agama. Tidak dikatakan bahwa Islamnya yang lebih utama atau tidak lebih utama.
tetapi yang lebih utama itu orangnya. Nah, ada orang Islam yang lebih utama, ada orang Islam yang kurang utama, tergantung pada apa tadi amalnya. Qala, jadi ayyul islami afdal artinya ayyu ashabil islami afdal atau ayyu al muslimina afdal. Orang Islam mana yang lebih utama? Orang Islam yang kayak apa yang lebih utama itu? Qala, jawab sapa Kanjeng Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Man wong salima kang slamet sapa al muslimuna pira-pira wong Islam min lisanihi saking lisane man wa yadihi lan tangane man. Jadi sama dengan hadis yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi hadis ini hadis yang pendek tetapi sangat penting untuk kita pahami dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya waspadai maksiat lisan, waspadai maksiat tangan. Maksiat tangan dan juga maksiat-maksiat anggota badan kita. Hindari yang maksiat lisan dan maksiat tangan itu sering diantaranya berkaitan dengan orang lain, menyakiti yang berupa sesuatu ucapan atau tindakan yang bisa menyakiti orang lain. Meskipun maksiat lisan itu jumlahnya sangat banyak, diantaranya itu tidak berupa hal yang menyakiti orang lain, tetapi mencelakakan diri sendiri, terutama mencelakakan diri sendiri di akhirat kelak. Yaitu misalnya maksiat lisan yang berupa kufur qauli, kufur ucapan. Kufur ucapan. Ketika seseorang mengucapkan kata-kata yang itu berisi penghinaan terhadap Allah, atau penghinaan terhadap para nabi, atau penghinaan terhadap kitab-kitab Allah, penghinaan terhadap malaikat misalnya, maka itu adalah sebuah ucapan kufur. Tidak menyakiti orang lain, tetapi itu menyakiti diri sendiri karena ucapan itu akan mengeluarkan dia dari Islam, dan jika dia mati dalam keadaan belum kembali kepada Islam, maka tempatnya adalah jahanam selamanya. Qa'ru jahannam, dasar neraka jahanam selamanya, dia akan diazab di sana. Sehingga seseorang harus mewaspadai ucapannya. Selalu seseorang berpikir sebelum dia berkata-kata. Apakah ucapan yang akan aku ucapkan ini sesuai dengan syarak atau tidak sesuai dengan syarak? Jika sesuai dengan syarak, apakah ucapan ini bermanfaat atau tidak bermanfaat? Semuanya harus difikirkan sebelum diucapkan. Sebagian orang kalau ngomong nggak pernah mikir, yang penting apa? Nerocos saja. Tidak terlihat, tidak mikirnya itu ya buktinya banyak ngomongnya. Karena kalau seseorang itu berpikir sebelum berbicara, maka dia akan sedikit berbicara. Dia akan sedikit berbicara karena dia tahu bahwa banyak bicara akan akan menghantarkan seseorang pada kesalahan-kesalahan. Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah, beliau berpesan kepada kita, alaika bitulis samti ya sahibal hija litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah. Hendaknya kalian orang-orang yang berakal, kalau kamu mengaku sebagai orang yang berakal, maka hendaknya kalian memperbanyak diam agar kamu selamat di dunia dan juga pada hari kiamat. Jadi kunci keselamatan dunia itu banyak diam, tidak banyak bicara. Demikian juga kunci keselamatan di hari kiamat adalah banyak diam, tidak banyak bicara. Harus waspada setiap kita. Pikir dulu sebelum berbicara. Pilihan kita itu hanya dua, yaitu diam atau berbicara yang benar. Falyaqul khairan
aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Kamu bisa bicara baik, silahkan berbicara. Karena dengan bicara kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Kita misalnya mengajar, kita memberi nasihat, maka itu akan akan menjadi lumbung pahala bagi kita kalau kita bisa bicara dengan baik. Tapi kalau nggak bisa bicara dengan baik, faliyasmut, maka hendaknya seseorang itu diam. Cuman itu, ngomong yang baik atau diam. Jangan ada yang ketiga, misalnya ngomong yang baik, diam, atau ngomong yang buruk. Enggak. Tetapi pilihannya cuman dua saja. Kalau itu buruk, nggak sesuai dengan ketentuan syara, udah diam, nggak usah bicara. Man somata najah. Orang yang diam dia akan selamat. Ingkanal kalamu min fiddah fasukutu min zahab. Jika berbicara itu terbuat dari perak, maka ketahuilah diam itu terbuat dari emas. Artinya mana yang lebih mahal, perak atau emas? Emas lebih mahal. Artinya diam lebih mahal daripada berbicara. Maka memperbanyak diam itu lebih utama dibandingkan dengan memperbanyak bicara, kecuali dalam kebaikan. Kalau dalam kebaikan ya harus dalam rangka al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar bicara, dalam rangka untuk mengajarkan ilmu agama bicara, dalam rangka untuk berzikir bicara. Jangan diam saja. Kalau diam saja ya dia nggak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari lisannya. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama kita semuanya bisa mengamalkan apa yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru saja kita baca. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.